Khotbah Minggu hari ke-215, 3 Agustus tahun 2025, Kitab Kolos pasal 3 ayat 5-11, perikop, hidup lama dan hidup baru. Dari hari yang kemarin, Tuhan memberkati kita semua. Khotbah pada minggu ini diambil daripada Kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 11 dengan perikop hidup lama dan yang baru. Jadi bagaimana hidup yang lama dan juga hidup yang baru. Hari ini adalah di hari yang ke-215 tanggal 3 Agustus tahun 2025. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Cahaya dari langit, terang dari Allah, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman pada minggu ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah khotbah pada minggu ini. Sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Agustus. Apa yang menjadi topik kita dalam bulan Agustus? Topik kita adalah hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Hidup baru dan takut akan Tuhan dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena sudah menjadi hidup baru. Tinggalkan kelakuan lama dan merdeka dari dosa. Telah manusia baru dan manusia ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Jadi di sini sudah terjadi transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru dan sesuai dengan gambar Allah. Berarti kita harus menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus. Sekarang kita masuk dalam ayat hari ini atau khotbah minggu ini, yaitu dikatakan tadi adalah
meninggalkan sifat-sifat lama, menjadi hidup baru bersama dengan Tuhan. Apa latar belakang daripada perikop ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? Berkaitan tentang ajaran, yaitu tentang kehidupan, ya, dan keadaan yang baru. Jadi berkaitan dengan ajaran tentang kehidupan yang baru. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Kolose untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hidup yang telah dibaharui dalam Kristus. Jadi ini pesan daripada Paulus kepada jemaat. Kalau sudah dibaharui dengan Yesus Kristus, tinggalkan hidup lama seperti percabulan, kenajisan, marah, geram, dan segalanya. Inilah latar belakang daripada perikop ini, supaya menjadi hidup baru, meninggalkan tabiat-tabiat lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Paulus menggambarkan pentingnya menganggap perkara-perkara duniawi sebagai mati, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, termasuk diskriminasi antara non-Yahudi dan orang Yahudi, adanya sunat dan tidak bersunat. Ini harus dihilangkan dengan bersama dengan Yesus Kristus, hidup baru, meninggalkan tabiat-tabiat lama ini, merdeka dalam dosa, tidak lagi kita dikungkung oleh dosa. Inilah latar belakang Paulus menyampaikan, kalau memang sudah dalam hidup baru, tinggalkan semua tabiat-tabiat yang bisa bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, Paulus menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagungan Allah yang tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Jadi karakter Allah itu berjalan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Apa itu karakter Allah? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi kita tidak mengenal Allah kalau bukan memiliki kasih. Kemudian Paulus mengatakan bahwa orang percaya menggunakan sifat-sifat baru seperti belas kasihan, kemurahan, ya, kerendahan hati, lemah lembut, dan panjang sabar. Dan itu dijabarkan dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, kelemah lembutan, dan panjang sabar. Itulah buah-buah roh. Harus menghasilkan seperti itu kalau kita sudah menjadi hidup baru. Sekarang apa tujuan dengan adanya latar belakang tadi untuk tidak mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah? Apa tujuan utama daripada khotbah pada hari ini? Kita lihat bahwa tujuan utama adalah untuk mengingatkan umat Kristen dan pentingnya meninggalkan perlakuan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan panggilan mereka di dalam Kristus, serta ya mengamati sifat-sifat yang mencerminkan hidup baru sebagai anak-anak Allah. Jadi ada perbedaan tujuannya di saat kita dibelenggu oleh tabiat-tabiat lama dengan adanya kenajisan, selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, ambisi dan aspirasi. Dengan adanya hidup baru, maka dipakailah kasih.
kelemah lembutan, panjang sabar, empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Berubah, transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan pembaruan budimu sesuai dengan kehendak Allah, dan jadilah manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Itulah yang utama tujuan daripada perikop ini. Kita harus mampu menyenangkan hati Allah, seperti Yesus pada saat dia dibaptis. Allah sendiri yang berbicara dari surga. Dalam Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan, waktu dia bangkit dibaptis oleh Yohanes, dan dari air surga terbuka, datang burung merpati hinggap di atas Yesus, dan suara Allah mengatakan dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Yesus menyenangkan hati Allah. Maka kita juga harus sama seperti itu, menyenangkan hati Allah. Ada pesan daripada peribahasa mengatakan, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Inilah tujuan utama daripada perikop ini. Dan teologi mengatakan bahwa transformasi spiritual yang terjadi dalam hidup orang percaya, ya, ketika mereka menerima Kristus yang dalam hati mereka dan tindakan sehari-hari. Jadi transformasi spiritual itu terjadi ketika saat menerima Kristus di dalam tindakan sehari-hari. Paulus ingatkan agar semua jemaat membunuh semua sifat-sifat duniawi seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan kebencian, ya, dan berakibat dendam harus dihilangkan. Karena kalau kita lihat, pendendam itu sama dengan pembunuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, ya. Nah, kemudian dalam pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa mereka telah menggunakan manusia baru yang diperbaharui dalam pengetahuan menurut gambar penciptanya. Jadi kalau sudah sama seperti gambar Allah, maka wajib hukumnya kita menjalankan karakter Allah. Itulah tujuan utama. Sekarang apa pesan moral daripada khotbah hari ini? Pesan moralnya adalah menekankan pentingnya meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen dan menggantinya dengan sifat-sifat yang mencerminkan kehidupan baru di dalam Dia. Jadi di sini ada semacam parameter bagi kita sebagai pesan moral adalah meninggalkan sifat-sifat yang tadi tidak sesuai dengan kehendak Allah, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, selera, ambisi, kesombongan dihilangkan dan menggantikannya menjadi sifat-sifat yang mencerminkan kehidupan baru dalam Dia, dalam Yesus Kristus, hidup baru. Maka Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya kalau kita sudah mengikuti Yesus, kita tidak lagi berada dalam belenggu-belenggu kegelapan yang bisa menghambat kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah pesan moralnya, meninggalkan sifat-sifat lama dan masuk di dalam kehidupan baru. Kehidupan baru adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan implementasi daripada ayat ini, kalau kita lihat dalam ayat 5 pasal ayat 5 sampai 11
mengingatkan jemaat untuk mati terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi kita mati terhadap semua sifat dunia, artinya merdeka dari sifat-sifat duniawi yang mengganggu kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Apa implementasi daripada perikop ini? Implementasi adalah mengarahkan umat untuk menentukan hal-hal yang dapat mengganggu kita secara duniawi, mematikan hal-hal duniawi. Artinya sifat-sifat lama kita rubah menjadi sifat-sifat bersama dengan Yesus. Nah, kemudian dikatakan hal-hal yang duniawi dalam diri mereka dan mengerahkan sifat-sifat baru sebagai orang yang memilih Tuhan. Jadi implementasinya adalah sifat-sifat lama, hawa nafsu, selera, dendam, dengki, marah, geram, itu semua dibuang jauh-jauh. Masuklah sifat-sifat Kristus, yaitu 9 buah roh, damai sejahtera, sukacita, dan kita menjadi anak-anak Allah karena sudah dimateraikan bagi kita ayat-ayat yang perlu kita jalankan. Kita sudah dianggap anak-anak Allah karena dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena dia adalah anak-anak Allah. Begitu damai sejahtera bersemayam dalam diri kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi sebaliknya, apabila kita membawa kehancuran dan bukan damai, maka kita adalah anak-anak iblis. Jadi ada dua, menjadi anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Apabila kita berusaha untuk membuat orang bercerai-berai atau rumah ibadah dihancurin, ya, tidak lagi ada sayang, itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak Allah. Tetapi anak Allah dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia adalah dianggap sebagai anak-anak Allah. Nah, kemudian implementasi tadi di sini sudah datang dari hidup lama menjadi hidup baru. Nah, hal ini menunjukkan apa yang kita lihat dari implementasi ini? Pentingnya pergeseran dari hidup lama yang dipenuhi dengan dosa menuju kehidupan baru, ya, dalam Kristus. Jadi kehidupan lama ditinggalkan menuju kehidupan baru. Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Dalam kegelapan dia menganiaya murid-murid Yesus dan juga orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran Yesus. Tapi setelah dia dalam hidup baru ditangkap oleh Yesus, dia menjadi pembawa berita firman yang sangat luar biasa kepada semua jemaat. Bahkan dia siap dipenjara, siap dihina, dicaci maki, namun Paulus tetap bangkit untuk memberitakan firman Tuhan. Sampai pada hari ini bagi kita, dialah saksi hidup yang berhubungan langsung dengan Yesus, perintah Yesus pada saat dia menuju Damaskus, ya. Dia ditangkap oleh Yesus dan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga kita semua bisa ditangkap untuk memberitakan firman Tuhan sebagai implementasi daripada perikop hari ini, hidup baru. Kalau kita sudah sesuai dengan gambar Allah, maka wajib hukumnya kita menjalankan karakter Allah, yaitu kasih, damai sejahtera. Dan itulah yang disampaikan pada perikop hari ini atau khotbah hari ini, menjadi hidup baru, jadilah saluran berkat bagi semua orang. Nah, kemudian hal ini menunjukkan pentingnya pergeseran dari kehidupan lama yang dipenuhi dengan dosa menuju kehidupan baru dalam Kristus Yesus sebagai teladan tinggi, ya, menunjukkan kita untuk saling mengampuni dan hidup dalam
persatuan sehingga kita menunjukkan ya karakter Kristus dalam dunia ini. Jadi kita diinginkan untuk menjalankan karakter Kristus dalam dunia ini. Apa karakter daripada Kristus yang paling utama? Dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi antara kebutuhan primer dan sekunder yang diutamakan oleh Tuhan, kebutuhan primer antara hidup dan mati. Coba kita lihat. Hidup kita ini siapa yang menjamin? Coba. 10% dalam kehidupan kita kuasai, tapi 90% itu dikuasai oleh Allah. Begitu kita bangun pagi sehat, kita mengucap syukur. Kita jangan dulu melihat permintaan kita yang notabene sangat banyak itu. Jangan. Begitu kita bangun pagi sehat, itu adalah anugerah Tuhan. 90% Tuhan mengendalikan dalam alam bawah sadar kita, semua bekerja dengan baik. Jantung, hati, limpa, ginjal, dan semua berjalan dengan baik, diperintah oleh otak. Itu dulu yang kita syukuri dalam setiap pagi. Baru kita minta yang lain. Maka dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 30, carilah dulu kerajaan Allah, baru yang lainnya akan diberikan. Hari ini kita harus berangkat ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada stimulus mengajak pariwisata, mengajak ke pantai atau menonton bola, tinggalkan. Mari kita berangkat ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersekutu, ada arti daripada bersekutu daripada kita di rumah berdoa sendiri-sendiri. Kalau kita bersekutu, ingat, kalau kita tidak suci, pergi ke gereja. Ada di gereja itu seorang yang suci. Allah hadir di sana. Kita kebagian. Kita ingat pada saat Abraham berbicara dengan Allah, saat Sodom dan Gomora hendak di bumi hanguskan oleh Tuhan Allah, Abraham masih menawar. Kalau ada 50 orang, apakah kau hancurkan? Tidak, kata Tuhan. Kalau ada 45, apakah dihancurkan? Tidak. Kalau ada 40, apakah dihancurkan? Tidak, kata Tuhan. Kalau ada 30, apakah masih dihancurkan? Tidak, kata Tuhan. Kalau ada 20, masihkah dihancurkan? Tidak, kata Allah. Coba. Terakhir permintaan daripada Abraham. Kalau ada 10 orang, apakah kau hancurkan? Allah mengatakan tidak. Abraham tidak lagi menanyakan hal-hal yang lain, karena di sana ada saudaranya Lot, punya istri 1 dan punya anak 2 perempuan. Jadi mereka sendiri jumlahnya ada 4. Apakah dikatakan kalau ada masih 5 nanti tendensius? Karena dia tidak mau menyelamatkan saudaranya Lot. Maka begitu dikatakan 10 tidak akan dihancurkan, berpikirlah jernih. Itulah khotbah pada hari ini, hidup baru bersama dengan Tuhan dan menjalankan karakter Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini, khotbah pada minggu ini. Amin. Tuhan memberkati. Terpujilah Kau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan, supaya kami bisa menjadi hidup baru dalam kehidupan kami, meninggalkan sifat-sifat yang lama yang dibelenggu oleh dosa, sehingga kami akan mengikuti karakter Tuhan, memiliki kasih kepada semua orang. Berkatilah Tuhan kami dalam perjalanan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.